Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 12 baris kelima dari atas ke bawah. Kita dari situ memulainya. Ketahui olehmu bahwa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tiada terhingga apa yang Allah miliki dari yang wajib bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya, tidak bisa dihitung-hitung. Tetapi yang wajib kita ketahui sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita miliki 20. Wujud, kidat, baqa, mukhalafah, qiyamah, ta'ala, nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sampai mutakallimun. Itu sifat yang wajib yang dimiliki Allah, yang sampai di situ aja kita wajib mengetahui. Tapi sifat-sifat selain 20 sifat itu banyak yang dimiliki oleh Allah. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 20. Seperti para malaikat 10 aja yang wajib kita ketahui. Padahal malaikat itu banyak. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Jual. Itu hanya 10 yang kita diwajibkan untuk mengetahui. Padahal malaikat itu banyak. Para nabi dan rasul hanya 25 aja yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sifat Allah, hanya 20 sifat yang wajib kita ketahui, bahwa 20 sifat itu wajib dimiliki oleh Allah dan kita tidak boleh masuk di sifat yang dimiliki Allah. Kita harus hati-hati di sini. Tetapi tiada wajib atas mukallaf. Tidak wajib atas mukallaf orang yang sudah balik berakal. Mukallaf itu orang yang diberi hukum untuk mengetahui apa-apa yang diperintahkan Allah, apa saja yang dilarang Allah. Mukallaf sudah balik berakal. Arti mukallaf itu yang diberi, yang disuruh, yang dipaksa untuk mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah. Apabila Allah memerintahkan, pasti sesuai. Rasulullah pun memerintahkan. Apabila Allah melarang, pasti sesuai. Rasulullah pun melarang. Karena Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak wajib? Artinya sampai mukallaf itu tiada wajib atas mukallaf mengata dengan tafsil, maknanya mengenalnya, maksudnya mengenalnya dengan tafsil secara terperinci. Apa-apa saja yang wajib bagi Allah itu orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik berakal, itu tiada wajib mengenalnya dengan tafsil secara terperinci, melainkan yang tafsil, yang wajib apa? Yang diberikan oleh syarat, yang diarahkan oleh agama. Atasnya apa? Atasnya dalil, yaitu 20 sifat yang lagi akan datang. Hanya 20 sifat. Mukallaf yang balik berakal, yang mengenalnya secara tafsil, terperinci. Berarti luar pada 20 dari sifat Allah, tidak wajib mukallaf mengenalinya. Tetapi yang wajib mengenalinya secara tafsil, secara terperinci, dan dalil-dalilnya lengkap dalam Al-Quran dan hadis, yaitu hanya 20 sifat. Dan ini Bapak Ibu kalau bisa pelajari dan cara memakainya.
Yang mahal itu cara mempraktekannya. Kalau teorinya itu mudah, prakteknya itu bagaimana kita praktekkan di dalam kehidupan. Oh, Allah bersifat wujud, sedangkan kita saya wujud hanya ada, kita asalnya nggak ada, kemudian baru ada. Berarti yang sebenarnya wujud atau yang ada hanya Allah. Lain daripada Allah, semuanya diciptakan, diadakan. Dalam hidup ini sehat diadakan, dijadikan, sakit diadakan, tapi tetap berubah. Jangan tidak berubah, karena yang menyuruh berusaha itu juga Allah. Nur Muhammad diadakan juga. Fanur hadzal habib awwal makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'a wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Nang ribut-ribut di medsos tuh kadang membaca kitab, yang ribut-ribut di medsos tuh kadang membaca Sintul Durar. Panmul hadal habib awal makhlukin, nur Nabi besar Muhammad SAW awal makhluk, berarti diciptakan dan berawal. Habib Ali Sahibul Maulid Sintul Durar sudah menjelaskan. Apalagi kita ribut-ribut, nang ribut tuh kadang mau kembali ke referensi. Tiba semua kita juga kembali kepada referensi pemahaman para ulama ahli, insya Allah ribut itu tidak akan terjadi. Kenapa maka ribut terjadi? Asumsi, narasi, opini semua. Nah ini nanti kita takutkan di sini Pak Ibu. Lalu Nur Muhammad itu dikatakan kadim, enggak. Kadim itu sifat Allah. Nur Muhammad diciptakan, itu makhluk. Menyamakan makhluk dengan Allah, hukumnya syirik. Ini yang kita takutkan di akhir zaman ini Pak Ibu. Makanya medsos ini kalau kan pakai filter ilmu bahaya juga. Jangan kita berdalil guru itu banyak murid lalu diasumsikan ilmunya bujur, kan? Banyaknya punya murid bukan ukuran kebenaran ilmu seseorang. Banyaknya punya ijazah sana bukan kebenaran ilmu seseorang. Kebenaran ilmu seseorang diakui oleh gurunya. Gurunya yang menjadikan murid itu sebagai guru. Harus hati-hati juga di zaman sekarang ini. Ngaku-ngaku lagi. Nah ini kita ngaku-ngakunya ini yang capek. Yang benar itu diakui tanpa dia mengakui. Diakui tanpa mengakui. Itu lebih berkualitas daripada mengakui, minta diakui. Lebih berkualitas diakui daripada mengaku. Orang-orang hebat itu tidak mengaku tapi diakui. Ini penting kita hadir. Adapun yang lain daripadanya 20 sifat tadi. Berarti pian sudah tahu 20 sifat yang wajib dimiliki Allah. Wajib mukallaf orang yang berakal mengetahui 20 sifat itu secara terperinci. Menurut perintah syarat agama. Dan 20 sifat ini lengkap dengan dalil-dalilnya. Dalilnya harus ada. Kalau ada dalil nggak bisa. Hanya Pak Ibu kalau di suatu pendapat apa dalilnya? Nah itu penting. Dalil itu memperkuat pemahaman seseorang. Dalil itu mengetahui penyampaian seseorang. Dalil itu bukti penyampaian seseorang itu tidak pakai asumsi, pakai perasaan, tapi dalil itulah yang memunculkan pemaparan penjelasan.
Sumbernya semuanya dari dalil, dari Al-Quran dan hadis. Nah, 20 sifat mulai wujud dan bakal sampai mutakallimun itu lengkap dengan dalil-dalilnya. Miliknya Allah 20 sifat tadi, mukallaf wajib mengetahui 20 sifat itu dan serta dalil-dalilnya, kan sudah ditulis di situ atasnya dalil, yaitu 20 sifat yang lagi akan datang jelas satu persatu. Berarti itu semua dari wujud sampai mutakallimun 20 sifat itu dari siapa? Miliknya Allah. Tidak boleh selain Allah makhluk masuk di 20 sifat yang dimiliki Allah. Kita disuruh dan wajib mengetahui yang 20 sifat, bahwa 20 sifat itu hanya milik Allah. Secara terperinci 20 sifat itu wajib diketahui orang yang sudah mukallaf. Nah, ada pun sambungannya yang lain daripadanya, yang lain daripada 20. Pian catatlah yang lain daripada 20, karena sifat Allah itu ternyata banyaknya. Tapi yang wajib diketahui oleh orang mukallaf yang baik berakal secara terperinci hanya 20 sifat serta dalil-dalilnya. Lain daripada 20 berarti banyak. Hati memahaminya. Lain daripada 20, adapun yang lain daripadanya 20, yaitu wajib mengenalnya dengan jumlah secara ringkas saja. Secara ringkas, yaitu, nah ini yang secara ringkas ini garis bawahi. Apa secara ringkas? Yaitu wajib atas kita mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kamalat, catat kesempurnaan. Secara ringkas kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, tidak bisa dihingga-hinggakan, tidak bisa dijumlah-jumlahkan banyaknya. Berarti seluruh sifat kesempurnaan itu adalah miliknya Allah. Itu dahulu. Itu secara ringkas. Secara terperinci hanya 20 sifat yang wajib kita ketahui bahwa itu adalah milik Allah. Paham kan ya? Ini ulang-ulang ini dahulu. Ulang-ulang ini dahulu. Nanti baru dicontohkan. Secara ringkas wajib kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Itu secara ringkas. Secara terperinci hanya 20 sifat yang wajib mukallaf mengetahuinya dengan dalil-dalilnya. Berarti di luar daripada 20 sifat yang dimiliki oleh Allah, kita tidak wajib mengetahuinya. Tetapi secara ringkas saja bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, kemudian contoh, orang itu suaranya merdu. Seperti kita ambil Al-Albillah Syekh Zaini bin Abdul Wahid. Itu suara beliau itu merdu. Apabila si Tintin membaca maulid, luar biasa. Apalagi lagu Wan Nurtubian, menjiwai, bahkan sempat terisak-isak beliau itu menangis karena menyatu
dan menjiwai, meresapi, menghayati, mengamalkan apa yang beliau, yang guru baca itu memang jadi amalan beliau, sesuai apa yang diucapkan, yang dirasakan, yang diperbuat menyatu. Apalagi beliau sini membaca ya qalbin suruhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala ya qalbin syauquhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala ya qalbin hubbuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Wah, kalau maknanya asyik, yang kita kada tahu makna ini mengeluti lagunya aja. Kalau orang tahu maknanya asyik. Orang yang sudah mengamalkan apa yang terkandung di dalam makna yang dibaca itu nikmat, lezat di ketika membaca itu. Nah, itu merdunya suara sidin itu nampak kesempurnaan Allah di suara yang sidin miliki. Artinya suara itu di apa pemberian Allah. Orang yang sudah belajar tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan, nampak ingatannya kepada Allah di ketika mendengar suara guru seumur ini merdu. Berarti yang mewujudkan, mengadakan suara yang merdu pada guru seumur ini adalah Allah. Nah, konekkan sudah antara sifat kesempurnaan dengan wujud. Berarti orang yang memiliki ilmu tauhid, di ketika dia membaca syair atau maulid habsyi tadi, ini orang yang tauhid, dia merasakan nikmat Allah, titipan Allah ada pada dirinya. Di situ muncul bersyukur kepada Allah di ketika nampak kesempurnaan Allah di ketika bersuara tadi. Nah, beda. Ini orang bertauhid. Kalau orang tak bertauhid, nampaklah kesombongan, keujuban, merasa hebat. Di ketika merasakan suara yang merdu ini adalah milikku, di ketika itu sombongnya muncul, ujubnya muncul, bisa terjadi orang itu lahir yang ibadat, hasilnya maksiat. Efek kada mau belajar tauhid. Ini jadi Bapak Ibu. Mungkin nanti ada Habib positif. Nah, ini penting. Sekali lagi Bapak Ibu, ini orang mengkombinasikan antara Allah memiliki 20 sifat yang wajib kita ketahui dengan Allah memiliki sifat yang tidak terhitung banyaknya, yang kita hanya mengenalnya secara ringkas bahwa Allah punya sifat kesempurnaan. Kamalat itu kesempurnaan. Berarti apapun kesempurnaan yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita dengar, yang ada mungkin pada diri kita, itu adalah titipan Allah, bukan milik kita.
namanya aja titipan. Kalau titipan milik siapa? Milik yang menitip. Lihat Bapak Ibu, baru belajar tauhid, insya Allah kita selamat dari kesombongan, kita selamat dari ujub merasa hebat. Orang yang sombong, pemberian Allah diakuinya milik dia. Orang yang ujub merasa hebat, itu titipan Allah diakuinya milik dia. Mengakui milik orang apa namanya? Mengakui milik orang apa hukumnya? Maling. Ada satu faedah dari tauhid, apa tasawuf tingkatan tinggi, semuanya berawal dari tauhid. Nih, ada juga Rasulullah di sini. Siapa yang menggerakkan hati beliau ini datang? Allah yang menggerakkan. Ulun jangan ada tahu, ulun tadi di belakang. Ya ulun pasti yang berdua itu Habib. Nyampe bukan jurit nabi ini ketahuan suara dan langgamnya tuh Bib. Gak bisa Bib. Kalau ulun Bib, ulun Udin al-Amuntai bukan al-Habsyi lain. Ulun orang biasa Bib. Ya ketahuan. Ciri khas itu ketahuan. Jurit Rasulullah itu dari suara, dari doa itu ketahuan. Kalau dari rupa macam-macam jadi. Tapi suara itu nggak bisa didustai. Kalau orang itu bukan Habib, gaya Habib langgamnya lain, ketahuan tuh bukan Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Bar, Al-Attas, itu alkohol, alpukat lain. Tapi palsu. Itu pemberian ciri khas dari Allah Ta'ala juga untuk zuriat-zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, lihat Bapak Ibu kombinasi. Di sini kami ketemu sama Habib. Kalau cari Habib mungkin ke Kampung Pian, mana Habib? Pasuruan, Jawa Timur. Nah, mungkin dulu kada ketemu. Mana Habib? Habib anu di mana? Siapa nama sampean? Habib Hashim Maulad Dawila. Habib Hashim Maulad Dawila. Cari Pasuruan, ketemu mana Habib Hashim Maulad Dawila di Kalimantan Selatan. Nah, gak bisa kita ketemu. Karena waktu itu kita di Pasuruan, Habibnya misalnya ada di Kalimantan, ketemu. Nah, berarti bertemu kita karena Allah, berpisahnya kita pun karena Allah. Semuanya itu diatur oleh Allah. Nah, inilah cara kita mengonekkan, mempraktikkan ilmu tauhid. Berarti dua adalah yang perlu diotak-atik. Secara terperinci kita wajib mengetahui 20 sifat saja yang dimiliki oleh Allah, yang hanya kita wajib ketahui. Padahal sifat-sifat yang dimiliki Allah banyak, tapi hanya 20 sifat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Secara ringkas, tidak terhingga banyaknya sifat Allah. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat segala sifat kesempurnaan. Itulah yang tertanam di dalam hati kita secara ringkas. Nah, lalu apabila melihat kesempurnaan, apakah Fir mendengar, apakah Fir melihat, apakah Fir merasa, apakah Fir memandang, maka nampaklah kesempurnaan yang dimiliki Allah di suara guru Zaini itu, guru Sumokul itu. Berarti kurang Betawi ingatnya orang Allah di ketika mendengar merdunya suara guru Sumokul itu. Kada lupa. Kenapa? Maka ingatnya ke Allah karena nampak pemberian Allah lewat suara guru Sumokul ini. Adalah guru sekumpul, aku harus bersuara dengan suara seperti ini, dan sini memilih jenis-jenis suara, aku harus memiliki suara seperti ini. Ada kalau memang itu pemberian Allah, adakah apa namanya salon suara? Ada. Ulunnya Pak Ibu menyamar, masker, ulunnya masker.
betupi, maaflah, olahraga, ulun nih menjaga juga, ulun nih harus ada keringat juga, keringat gerah, betupi ulun, bermasker, bercelana, baju kaos, bersepeda, maaflah di Murjani, ulun andap sepeda tuh di dalam tuh dulu, lalu keliling. Kebetulan ada nama nalipon suara ada ulun ada kenalan ulun suara ulun lagi ada di luar pak sakanya nama ulun digulungin kan nih. Nah iya bukan ini wah guru kan guru. Nah hanya ulun yang asalnya hendak sejam setengah olahraga jadi setengah jam, berpalingnya sejam setengah. Padahal sudah mau tuh betupi sudah, berbaju kaos, besalawar, hendak olahraga, cari keringat gerak, korban keringat diam, mengantisipasi supaya terjadilah keringat itu kalau keluar sehat. Makanya kan asin keringat itu, nggak percaya rasa itu ya, terus sehat supaya jangan mudah kena kencing manis. Walaupun ulun kada kencing manis Bifan, ada ulun abah mama bukan kurang turunan gen kencing manis ada juga, tapi perlu juga jaga-jaga. Sekalinya dari suara aja pian ketahuan. Pian misalnya mendengarkan suara, oh ini suara Habib Syekh, nah itu ciri khas. Oh suara ini suara Mustafa Atib, nah itu ketahuan. Entahlah suara sampian ketahuan orang. Itu semua ada ciri khasnya. Suara-suara itu Allah Ta'ala gimana ki? Ini qari, oh ini Muammar, suara Muammar nih. Nah itu sama. Qari internasional. Nah disitulah Bapak Ibu kita melihat pemberian Allah, sifat kesempurnaan Allah, Allah titipkan di suara orang ini. Sifat kesempurnaan Allah, Allah titipkan di orang ini. Berarti apabila yang melihat orang ini alim, habaib lagi alim juga termasuk Habib Umar Hafiz, nampak kesempurnaan Allah. Allah memiliki ilmu wujud tidak bakal mukhalafah yang mutawilasi wadahnya kudrat iradat ilmu. Nah ilmu nampak pada diri Habib Umar Hafiz ini, ilmu yang dimiliki beliau itu nampak kesempurnaan Allah di bidang ilmu, dititipi oleh Allah pada beliau ilmu. Lalu orang yang bertauhid memandang beliau ingatnya kepada Allah karena titipan Allah nampak pada diri beliau. Nyaman, hati-hati sama orang. Nampak titipan Allah ada pada diri Habib Umar Hafiz. Lalu ingatan kita ke Allah waktu melihat Habib Umar Hafiz, bukan berarti Habib Umar Hafiz Allah. Hati-hati, jangan ada belajar tauhid. Kalau orang ada belajar tauhid berbeda. Nah ini sama nih, orangnya sugih pemurah, orangnya nampak Allah Ta'ala maha kaya. Kan kita sifat kesempurnaan nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya di diri orang sugih yang pemurah ini. Berarti Bapak Ibu kemanapun mata memandang, yang kita pandang dari kesempurnaan itu kadang melupakan ingatan kita dengan Allah. Ini perlu dia naik pesawat, duduk di samping kaca pesawat, lihat ini alam itu gimana?
pesawat, kaca pesawat menembus awan, di atasnya langit, indahnya. Di dalam pesawat kadang melupakan Allah. Di ketika duduk di samping kaca pesawat, nampak kebesaran Allah. Di ketika kita melihat lewat kaca pesawat, ada tiang langit. Nah, ini penting. Kesempurnaan Allah, maha kuasanya Allah, kebesaran Allah nampak di ketika kita melihat lewat kaca pesawat. Ingatan orang ini kepada Allah di ketika melihat yang dia lihat. Bukan berarti yang dia lihat itu adalah Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Lagi ini kita mengkonekkan kata-kata Allah bersifat sempurna. Ulun pernah, rasanya pernah ulun ceritakan di sini. Ulun pernah masuk ke rumah sakit siaga. Masih itu rumah sakit operasi itu, rumah sakit khusus mau operasi. Dokternya banyak di dalam itu, rumah sakit siaga itu. Kebetulan sepupu ulun ini harus dioperasi, ada benjolan di perutnya itu, dikatakan oleh dokter kanker dan harus dioperasi. Tidak bisa tidak. Keputusan keluarga, istrinya, orang tuanya operasi. Berangkatlah semuanya ke siaga. Kalau BPJS lambat urusannya, sempat mati pasien. Pokoknya pian kalau tahu urusan BPJS kayak itu maksudnya. Itulah Indonesia, perlu perubahan. Nah, pian. Masa sekolah aja kita perlu perubahan? Perlu kita perlu itu. Pian merasakan sendiri. Kita teruskan. Nah, masuklah sepupu ulun itu ke ruangan operasi. Ulun datang terlambat karena ulun ada pengajian, karena ulun menyusul memberikan semangat. Dan inya ini dekat lawan ulun, apa-apa minta mendapat. Ikam Pintarai umurnya ya sekitar 30 tahunan lah. Ikam Pintarai siaplah dioperasi, tinggi ulun siap dioperasi. Doakan ulun, aku selalu mendoakan. Ayo operasi. Hanya ulun pengen ada ekonomi karena di ketika ulun operasi, insya Allah keluarga ada, mama ada, ibu bapak ada, kenapa kita berangkat. Ternyata waktu anak dioperasi, dokter itu keluar. Maksudnya itu sudah dioperasi itu, tapi anak memberitahukan jenis penyakit. Yang ada tuh keluarga pasien satu orang lah. Kata dokter, itu anak operasi dan itu sudah dibius. Lalu kata dokter, keluar di antara keluarga pasien satu untuk menyaksikan dan kami akan beritahukan cepat ya, tuh masih dalam pembiusan, dibius sudah cepat. Ada nang walinya, ada berani. Kedua ini, ulun ini kalian tahu, ulun langsung, sakitnya masuk dipakaiani oleh dokter. Pakaian apa itu namanya tuh? Nah, pakaian seperti dokter juga. Kenapa dok ulun pakaian? Pengen diam-diam aja pian. Masuk, besusun pakai gue, pasien. Lalu bapak ibu ulun melihat, ini keluargamu, ya. Bukan-bukannya, ya, parutnya itu dibedah, dikeluarkan, diletakkan di cipir nang kaya banyu wadah cangkir. Nang bergerak-geraknya apa? Oh, ini jantung. Lihat bapak ibu,
bukan dokter yang mengatur jantung, bukan si pemilik jantung yang mengatur jantung. Jantungnya bergerak. Ayo, siapa yang menggerakkan jantung bergerak? Nampak ada kebesaran Allah. Di ketika jantung itu keluar dari badannya, diletakkan di wadah. Di sini apa tuh urat-uratnya kan, kabel-kabel listriknya kan. Lalu apa namanya itu dikatakan dokter, ini penyakit yang akan kami angkat. Nah ini benjolan, inilah kankernya ini. Oh besar ya dok, iya. Nah ini kan akan kami buang dan ini akan kami potong dan di sini. Saya foto dok, jangan, kami aja yang mau foto dulu. Oh gitu ya, ya. Ini ginjalnya, ini ginjalnya. Oh iya dok, saya percaya dengan dokter, silahkan kerjakan. Nah di situ dokter mau operasi dia, pokoknya bengkel manusia semua yang di dalam ini. Bengkel manusia. Allah menampakkan kekuasaan kebesarannya lewat ilmu kedokteran, lewat dibuka. Dari sini sampai ke sini dibedah semua, dikeluarkan, dibersihkan. Kalau Rasulullah itu Jibril, itu ada yang seperti lagi itu operasi kelas tinggi itu Rasulullah sebelum Isra Mi'raj. Nah itu Rasulullah. Lalu silahkan dok, ya ulun seumur hidup kada pernah melihat seisi manusia mulai dada sampai perut, kada pernah keluar semua, kada pernah. Belum lagi ulun keluar ruangan lemas, kada cocok ulun jadi dokter, lemas. Kalau melihat orang sapi, orang ayam, orang kambing, kenapa? Tapi melihat isi perut manusia, isi dadanya manusia, semua dikeluarkan, diletakkan. Nah, jangan datanya. Oh, ini apa nih dok? Ini jantung kan? Ini apa? Paru-paru. Apalah, guntingnya banyak. Kalau ulun salah gunting nih. Nah, lihat, konekkan ingatan kita kepada Allah. Nampak kesempurnaan Allah lewat kita melihat isi badan manusia yang dibelah dari sini sampai ke bawah perut, sampai ari-ari dibelah, dikeluarkan. Karena penyakitnya ada di situ, harus dikeluarkan dulu. Penyakitnya di bawah, dikeluarkan. Ini kerjakan. Duduk ulun Pak Ibu, sebelum keluar tuh duduk dulu ulun di ruangan juga, tapi lain ruangan dokter bekerja tadi. Kenapa Pak? Lemas dok. Ya duduk dulu. Selesai kami kerjakan. Lalu ulun keluar, ujar keluarga, napa nanti kau melihat seisi perut kayak apa kisahnya? Kada kau dikisahkan. Kayaknya dulu lemas lagi. Nah, nampak Bapak Ibu kesempurnaan Allah di ketika melihat isi badan manusia ini Pak Ibu. Kabel-kabelnya, urat-uratnya, usus 12 jarinya keluaran semua. Bahasa kita orang kampung, paru lilitnya keluaran semuanya, jantungnya dikeluarkan, kemudian paru-parunya dikeluarkan dari badannya itu. Di samping itu ada Allah. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang menjadikan itu siapa? Allah. Nampak kesempurnaan Allah di ketika melihat pasiennya itu kada sadar karena dibius, tapi jantungnya tetap berdetak, paru-parunya juga. Nah, apabila kita lupa lawan Allah, bisa pingsan waktu itu. Allah mengonekkan ke Allah di ketika melihat tadi. Kita teruskan. Berarti melihat kesempurnaan apapun itu milik Allah. Tapi biarlah kalau kembali, jangan melihat boleh.
Ini dijemur, kita mengingatkan kesempurnaan Allah, melihat paha boleh, bertentangan lagi larangan Allah. Ini namanya ilmu hakikat tak keluar, jadi Superman akhirnya. Nah, ini kesalahan. Hanya kita mengkonekkan ilmu itu non sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita pakai memandang itu adalah kesempurnaan Allah, salah, itu larangan Allah. Nah, berarti tetap ingatnya kepada Allah. Kemudian dan mustahil itu bersifat tiap-tiap sifat kekurangan. Apabila kekurangan itu milik kita, apabila kesempurnaan itu miliknya Allah. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Nah, mungkin ada pemberitahuan dari Habib. Dipersilahkan, Habib.